pagi semuanya. Pagi, Bu. Pelajaran ini ada nak? Iya, Bu. Gimana kabar kalian hari ini nak? Baik, alhamdulillah. Syukur ya, hari ini semuanya sehat ya kan? Sehat, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Karena segala sesuatu yang dimulai dengan doa itu lebih baik ya nanti ke depannya ya. Coba nak, boleh satu orang yang mau doa? Saya, Bu. Silakan. Baik, teman-teman semua, mari kita berdoa menurut agama dan ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Nah, ini absennya agak berbeda dari yang sebelumnya. Ini kan kita kan sebelumnya sudah belajar mengenai SPU ya. Nah, jadi saat Ibu memanggil atau menyebutkan nama kalian satu-satu, kalian itu menyebutkan satu saja nama unsur dari yang ada di SPU. Bisa dipanggil nggak? Bisa, Bu. Oke. Dipanggil ya satu-satu. Anissa Siregar, Hadir, Bu. Hidrogen. oke. Jelita, Hadir, Bu. Oksigen. oke. Nur Halimah, Hadir, Bu. Nitrogen. oke. Selanjutnya Dela, Hadir, Bu. Perkasa, Bu. oke. Kita beri aplaus untuk kita semua. Nah, udah siap ya? Udah siap mau belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, kalau memang sudah siap untuk belajar hari ini, Ibu mau semua pulpen dan buku sudah tersedia di atas meja semuanya. Sudah, Bu. Lalu diperhatikan juga ya nak, di sekeliling meja kursinya apakah ada sampah dan juga diperhatikan pakaiannya yang belum rapi. Karena kan kalau kita rapi, belajarnya itu jadi lebih nyaman. Sudah semuanya nak? Sudah, Bu. Oke. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Ibu lihat masih kurang semangat wajah-wajah Semangat, semuanya. Bu. Biar menambah semangatnya ya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi ice breaking-nya seperti ini nak. Konsentrasi pagi, siang, sore, dan malam. Cluenya seperti ini. Kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk sekali. Kalau ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang sore, tepuk 3 kali. Kalau ibu bilang malam, tidak tepuk. Tidak tepat. Sudah paham nak? Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Kita sudah paham nak? Paham, Bu. Oke, kita langsung saja kita mulai ya nak. Oke, Bu. Semuanya silahkan hadir. Oh, Sudah paham kan konsepnya ini bagaimana? sudah, Bu. Sama-sama ya kita bilang konsentrasi. 1, 2, 3, ya. Konsentrasi. Pagi, siang, sore, malam. Masih ini ya, belum konsentrasi ya. Ini ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, sore, siang, malam. Ya, tidak apa-apa. Sekali lagi ya nak, kita ulang sekali lagi ya. Iya, Bu. Oke, konsentrasi. Konsentrasi. Pagi, siang, sore, malam. Oke, sudah ya. Nah, baik, boleh kembali ke tempat duduknya. Ada yang udah tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Nggak tahu, Bu. Kita hari ini akan belajar. Sebelum kita mulai belajar mengenai materi yang baru hari ini, sebelumnya kita ada tugas kan yang SPU
Boleh ya nanti dikumpul ke meja berikutnya ya. Ya, Bu. Yaitu ibu harapkan anak-anak ibu semuanya mampu mengidentifikasi jenis ikatan kimia. Lalu anak ibu juga diharapkan dapat menjelaskan proses pembentukan ikatan kimia dan dapat menganalisis hubungan ikatan dengan sifat zat. Nah, nanti anak ibu harapkan semuanya anak ibu aktif ya, karena nanti setiap pembelajaran atau pemaparan materi ibu nanti akan bertanya secara aktif kepada anak ibu semuanya berdasarkan absensi ini. Jadi diharapkan aktif anak ibu semuanya supaya nanti ini ibu catat nanti dari absensi ini siapa aja yang bisa menjawab sebagai tambahan untuk tambah nilai untuk anak ibu semuanya. Nah, sekarang ibu ada satu video yang ibu akan perhatikan semuanya. Diketahui bahwasanya atom-atom di alam itu umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan bergabung untuk membentuk senyawa. Nah, penggabungan ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik yang disebut dengan ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini terbentuk karena atom-atom itu berusaha untuk mencapai kestabilan seperti halnya gas mulia. Nah, jadi atom-atom tersebut berikatan untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kestabilan atom. Nah, atom stabil apabila konfigurasi elektronnya itu penuh seperti gas mulia, yaitu pada golongan 8A. Nah, gas mulia ini stabil karena semua kulit keluarnya itu sudah terisi penuh dengan elektron. Nah, kecenderungan atom-atom untuk memiliki konfigurasi seperti gas mulia ini adalah bisa disebut dengan kaidah Duplet dan juga kaidah Oktet. Nah, apa itu kaidah Duplet? Kaidah Duplet yaitu kecenderungan satu atom untuk memiliki konfigurasi seperti halnya helium, yaitu memiliki elektron valensy sebanyak 2. Nah, sedangkan kaidah Oktet yaitu kecenderungan atom untuk memiliki konfigurasi seperti gas mulia lainnya seperti xenon, radon, dan lain-lainnya yang memiliki elektron valensy sebanyak 8. Nah, adapun cara atom untuk mencapai kestabilan itu ada 3. Yang pertama itu dengan melepas elektron, yaitu dengan cara melepas elektron membentuk ion positif yang bisa kita sebut dengan kation. Biasanya terjadi pada logam, yaitu pada golongan 1A sampai 3A. Lalu yang kedua itu dengan cara melepas elektron membentuk ion negatif atau yang bisa kita sebut dengan anion. Biasanya terjadi pada atom non-logam, yaitu pada golongan 4A sampai 7A. Lalu yang ketiga itu dengan cara berbagi elektron atau pemakaian bersama elektron. Nah, coba dulu ibu tanya ya, dari yang ibu jelaskan tadi, dari yang dijelaskan ibu tadi, kapan suatu atom dikatakan stabil tadi? Saat elektron posisinya berapa? Ya, tepat sekali. Benar ya, elektron suatu atom dikatakan stabil tadi bila elektron valensnya itu sudah penuh. Nah, ada ibu kasih contoh, misalnya lithium. Dia kan nomor atomnya 3, tapi konfigurasinya itu 21. Nah, di sini lithium ini akan cenderung melepas satu elektron untuk mencapai kestabilan. Jadi dia akan melepas satu elektron untuk stabil, dan dia akan menjadi ion positif. Dia stabil dengan kaidah Duplet. Nah, contoh lainnya yaitu pada Cl. Berapa ya? Siapa yang ingat berapa peraturan dari Cl? Ya, 17. Nah, jadi konfigurasinya 2, 8, 7. Nah, di sini Cl ini melepas atau menerima? Menerima. Ya. Dia menerima elektron
Jadi ion ya ion negatif. Nah, jadi Cl ini akan stabil dengan kaidah TFR. Nah, selanjutnya kita bahas dari jenis-jenis ikatan kimia. Nah, secara umum ikatan kimia itu terbagi menjadi tiga, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan juga ikatan logam. Nah, pada kesempatan kali ini kita fokus pada ikatan ion dan ikatan kovalen saja. Nah, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara atom logam yaitu pada golongan 1A sampai 3K yang cenderung melepas elektron membentuk ion positif, dan non logam yaitu pada golongan 4A sampai 7A yang cenderung melepas elektron membentuk ion negatif. Contohnya itu kita ambil si Na dan si Cl. Nah, coba kita mau nanya dulu sama ini ke Lydia, coba ini. Na itu termasuk apa nak? Logam atau non logam? Nah, iya benar logam. Kalau Cl mas cerita? Iya. Nah, jadi kan si Na ini nomor atomnya kan 11. Nah, di sini si Na ini memiliki satu elektron berlebih, sedangkan si Cl ini malah membutuhkan sebaliknya, dia itu membutuhkan satu elektron lagi untuk stabil. Nah, jadi si Na ini akan melepas satu elektronnya ke si Cl. Maka ini nanti terjadi 105 elektron tadi. Ini yang disebut tadi dengan ikatan kimia, ikatan ion. Sampai sini paham anak ibu? Paham bu? Oke. Oke, coba ibu tes suara anak ibu ya. Ada yang bisa memberikan satu contoh seperti ini tadi? Oke, boleh cerita Lydia? Di sini saya mengambil contoh yang sama siapa? Ini dia memiliki dari kategori kedua bentuknya semua untuk melepas transferensi ini ya, ini dia cenderung melepaskan si elektron. Ibaratnya dia naik semuanya, lalu elektron ini dia membutuhkan satu elektron yang dia melepaskan elektron. Di sini MgM ini melepaskan elektron atau elektron, si Cl melepaskan elektron, dan si Mg. Sedangkan dari teknologi dia memberi satu elektron itu plus satu lagi, sehingga kemudian 12 tambah 2 Cl di 25 menjadi 2. Ya benar ya, ada yang belum boleh kasih aku untuk dia. Oke, berarti anak-anak itu sudah paham ya semuanya. Nah, oke, kita masuk ke ikatan
Jenis yang kedua itu ikatan kepala. Nah, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara sesama atoman logam. Nah, menurut Della, Ibu Della, kalau sesama atoman logam, bisa nggak mereka itu serah terima elektron? Jadi menurut Anissa bagaimana caranya si sesama atoman logam itu untuk mencapai kestabilan pada ikatan kovalen ini? Dengan berbagi elektron. Ya benar ya. Nah, pada ikatan kovalen, atom-atom itu ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara sesama atom logam. Nah, menurut Della, Ibu Della, kalau sesama atom logam, bisa nggak mereka itu serah terima elektron? Jadi menurut Anissa bagaimana caranya si sesama atom logam itu untuk mencapai kestabilan pada ikatan kovalen ini? Dengan berbagi elektron. Ya benar ya. Nah, pada ikatan kovalen, atom-atom itu untuk mencapai kestabilan dia itu kan melakukan pemakaian pasangan elektron bersama. Nah, jadi ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian pasangan elektron bersama. Contohnya itu ada atom C dan juga hidroksida dulu ya. Si C itu kan menurutnya 6, si H itu 1. Nah, di sini yang menjadi atom pusatnya itu adalah atom yang berisi yaitu C. Nah, di sini atom H akan memakai satu elektron dari si C. Nah, sebaliknya si C juga memakai satu elektron dari si H. Jadi si H sudah masing-masing sudah stabil dengan nukleat, si C juga sudah stabil dengan oktet. Udah paham anak ibu semuanya? Nah, coba kalau udah paham, bisa nggak ada yang paham ibu kasih satu contoh lain? Oke, silakan ya.
Bella. Bu tanda dulu ya. Oke, nah itu semuanya. Nah, perlu juga dipasang elektron saja. Nah, begitu juga pada ikatan nomor 2. Jadi memakai bersama 2 rangkap elektron, 2 pasang elektron. Sedangkan yang 3 juga sama. Nah, contohnya itu untuk yang rangkap 1 itu ada HCl. Nah, jadi kan ada yang bisa untuk yang ketiga, nak? Anissa, boleh nak? Depan. Itu yang ketiga, contoh yang ketiga. Ya, benar sekali. Kita kasih dulu tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah berdua tadi. Nah, selain itu juga, ikatan kovalen terdapat yang namanya ikatan kovalen koordinasi ya Ibu. Nah, apa itu ikatan kovalen koordinasi? Ikatan kovalen koordinasi ini adalah pemakaian pasangan elektron di mana elektron itu berasal dari hanya dari berasal dari satu atom saja. Contohnya itu ada SO2. Nah, di sini CO ini akan pemakaian bersama dengan si S yang sebelah sini. Inilah yang ini ikatan kovalen rangkap 2. Nah, di sini kan si S-nya sudah stabil nih, tapi ada sisa 2. Nah, di sini CO yang sebelah kanan ini akan memakai satu pasang elektron dari si S ini, tapi dia yang pakai hanya CO ini saja. Nah, ini yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, udah paham semuanya Ibu sampai sini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Paham semuanya? Paham, Ibu. Oke, berarti anak-anak itu sudah paham ya semuanya. Nah, oke, kita masuk ke ikatan yang kedua, ikatan kovalen. Oke, selanjutnya Ibu. Nah, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara sesama atom logam. Nah, menurut Bella, Ibu Bella, kalau sesama atom logam, bisa nggak mereka itu serat primer? Jadi menurut Anissa bagaimana caranya si sesama atom logam itu untuk mencapai kestabilan pada ikatan kovalen ini? Dengan berbagi elektron. Iya benar ya. Nah, pada ikatan kovalen atom-atom itu untuk mencapai kestabilan dia itu kan melakukan pemakaian pasangan elektron bersama. Nah, jadi ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian pasangan elektron bersama. Contohnya itu ada atom C dan juga
Ibu kasih satu dulu ya. Si C itu kan menurutnya 6, si H itu 1. Nah, di sini yang menjadi atau pusatnya itu adalah hati yang menjadi kita itu C. Nah, di sini atom H akan memakai satu elektron dari si C. Nah, sebaliknya si C juga memakai satu elektron dari si H. Jadi si H sudah masing-masing sudah stabil dengan red, si C juga sudah stabil dengan oxide. Udah paham anak itu semuanya? Nah, coba kalau udah paham, bisa nggak ada yang anak ibu kasih satu contoh lain? Oke, silakan ya. Coba anak ibu semua perhatikan. Nah, benarkah yang dibuat temannya? Ya, kita kasih apa juga untuk Bella. Bu, tandai dulu ya. Oke, anak ibu semuanya. Nah, perlu juga pasang elektron saja. Nah, begitu juga pada ikatan atom 2. Jadi memakai bersama 2 rangkap elektron, 2 pasang elektron. Sedangkan yang ketiga juga sama. Nah, contohnya itu untuk yang rangkap 1 itu ada HCl.
jadi kan ada yang bisa untuk yang ketiga nak? Anissa, boleh nak dekat itu yang ketiga, contoh yang ketiga. Ya, benar sekali. Kita kasih dulu tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah berdua tadi. Nah, selain itu juga, ikatan komponen terdapat yang namanya ikatan komponen koordinasi yang ibu. Nah, apa itu ikatan komponen koordinasi? Ikatan komponen koordinasi ini adalah pemakaian pasangan elektron di mana elektron itu berasal dari hanya dari berasal dari satu atom saja. Contohnya itu ada SO2. Nah, di sini si ini akan memakai bersama dengan si X yang sebelah sini. Inilah yang ini ikatan kovalen pangkat 2. Nah, di sini kan si S-nya sudah stabil nih, tapi yang sisa 2. Nah, di sini si O yang sebelah kanan ini akan memakai satu pasang elektron dari si S ini, tapi dia yang pakai hanya si O ini saja. Nah, ini yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, udah paham semuanya ibu sampai sini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Paham semuanya? Ibu. Oke, nah. Kita bagi menjadi 2 kelompok ya ibu. Rianti dan India jadi kelompok 1, untuk Bella, Celita dan Anissa kelompok 2. Nah, jadi dari LKPD itu kita nanti akan menyelesaikan soal-soal atau pemasaran yang ada pada LKPD-nya. Kita akan melakukan diskusi. Nah, setelah itu nanti kalau sudah diskusi, anak-anak ini nanti boleh masuk di sini ke depan. Para mana ada itu semuanya? Ibu.
Gimana? Tuh masih belum selesai? Ya. Boleh siapa yang maju? Nah, Ibu, nomor 1 dulu. Ibu silakan. Kira boleh diperhatikan dulu kelompok temannya yang maju kelompok 1. Bu, dari sini kami akan mempresentasikan diskusi kami. Nah, yang pertama itu pertanyaannya itu tentukan singkatan pada museum dan lalu jelaskan proses teknologi. Nah, tentukan itu jenis singkatan pada NaCl dan NaCl ini tujuannya termasuk singkatan ion karena terbentuk antara logam yaitu Na dan Mg dan logam yaitu Cl. Proses terbentuknya itu pada NaCl di mana nukleus ini memiliki satu elektron sehingga dia cenderung untuk melepaskan satu elektron menjadi Na plus. Siklo itu membutuhkan satu elektron, jadi dia menjadi satu elektron menjadi Cl-. Jadi itu kayak nanti pengenalan pada NaCl dan Cl maka terbentuklah NaCl. Lalu untuk yang NaCl itu proses terbentuknya itu di mana NaCl ini memiliki 2 elektron valensi yaitu melepaskan 2 elektron sehingga menjadi Ag+, sedangkan atom sialnya itu dia menerima 1 elektron menjadi 2 Cl sehingga terjadilah kegiatan menarik antara Mg2+ dan Mg2 sehingga terbentuklah Mg+. Selanjutnya, mengapa dapat mengandalkan listrik di mana senyawa ion seperti NaCl dan NaCl dapat mengandalkan listrik terhadap keadaan garam atau cair. Ion-ionnya akan bebas bergerak. Kemudian ion bermuatan Na+, Mg2+, dan Cl. Nah, inilah yang membawa arus listrik. Namun dalam keadaan padat, senyawa ini tidak dapat menghantarkan listrik karena ion tidak dapat bergerak dengan bebas. Baik, cukup sekian. Pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, kita kasih apa untuk kelompok 1. Jadi pembelajaran kita hari ini. Saya Bu, terus silakan ya Bu. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, ikatan kimia adalah daya tarik antar atom untuk mencapai kestabilan. Atom dapat mencapai kestabilan dengan melepas, menerima atau berbagi elektron. Ikatan ini terjadi karena serah terima elektron antara logam dan non-logam sehingga menghasilkan ion. Sedangkan ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama elektron antar non-logam. Perbedaan jenis ikatan ini menyebabkan perbedaan sifat zat, di mana senyawa ion dapat menghantarkan listrik karena berlebihan bebas, sedangkan senyawa kovalen tidak. Ya, benar sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk semuanya. Jadi benar ya, bahwasannya ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik menarik antara atom untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia. Nah, ikatan kimia juga mereka terbagi menjadi 3, yaitu ikatan ion, kovalen dan juga logam. Nah, ikatan ion tadi itu terjadi karena adanya serah terima elektron, sedangkan si kovalen tadi karena pemakaian bersama. Nah, untuk jadi pembelajaran hari ini sudah selesai.
nenek ibu. Untuk tugas-tugasnya yang minggu lalu sama yang tadi boleh nanti diletakkan di meja ibu ya. Yang perlu